Selamat malam semuanya teman-teman businesspreneurs. Gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua sehat selalu ya. Oke, malam ini kita bakalan ada sesi Q&A bersama owner bisnis, yaitu salah satu owner dari bisnis kuliner, yaitu Pak Ridwan. Nah, beliau adalah founder atau owner dari Amor Cakes. Nah, teman-teman boleh banget menyiapkan pertanyaannya nanti ya. Oke, sebelum kita mulai teman-teman, yuk tulis di kolom komen nama dan domisili teman-teman ya. Halo, selamat malam semuanya. Gimana kabarnya? Sebelum mulai yuk, tulis di kolom komen nama dan domisilinya ya. Oke, terus teman-teman boleh juga nanti menyiapkan pertanyaan yang akan ditanyakan ke Pak Ridwan ya. Beliau sudah lebih dari 10 tahun membangun bisnis, tepatnya di bisnis kuliner. Oke. Halo, selamat malam. Halo juga Karyan. Halo. Oke, hari ini kita ada di jadwal malam karena sebelumnya kan biasanya di bulan Ramadan sore hari ya. Karena udah terlanjur book jadwal, jadinya kita di malam hari ini aja. Besok lanjut di sore. Halo semuanya. Oke, sambil menunggu Pak Ridwan join, teman-teman bisa ya tulis di kolom komen namanya dan domisili. Nah, kalau teman-teman lagi ada jalan bisnis, jangan lupa nih ditulis juga ya. Halo. Halo juga Kak Romihi Syam Muhammad. Halo, selamat malam Pak Ridwan. Malam, Mbak Salwa. Suara saya jelas? Jelas. Gimana Pak kabarnya Pak? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat nih Pak Ridwan ya. Gimana? Ya, mohon maaf jadwalnya malam ya. Soalnya tadi sore lagi di perjalanan, lagi di luar kota soalnya. Gak apa-apa. Emang sebenarnya kan jadwal aslinya tuh di malam ya. Tapi kan So, karena hanya Ramadan gitu. Tapi gak apa-apa, tetap kita bakal live terus dan insya Allah viewersnya pasti bertambah. Oke, terima kasih Pak siap, Ridwan atas waktunya. siap. Ngomong-ngomong, lagi di kantor atau di rumah nih Pak? Lagi nginep saya di luar kota. Oh, Makanya iya tadi ngatur jadwalnya pas sore itu agak berat kemarin itu gitu, Mas Salwa. hmm, gitu. Oh, Oke, jadi posisinya ini lagi di luar kota ya Pak? ya di luar kota Oke, gitu. siap. Oke, ini teman-teman, perkenalkan ini Pak Ridwan Darussalam. Sebelumnya saya mau bacain sebuah resume ya Pak ya. Ini yang saya Siap. udah dapat. Nah, saya bacain dulu, nanti baru Pak Ridwan yang lanjut. Nah, oke teman-teman, perkenalkan ini namanya Pak Ridwan, Pak Ridwan Darussalam ya. Tepatnya beliau adalah founder dan direktur utama Amor Cakes and Bakery. Nah, ini salah satu kue-kue ya Pak, kue-kue kekinian nih yang sempat viral karena ada didanai sama gubernur sama presiden ya Pak kalau nggak salah ya. Iya, pernah dapat penghargaan. Wah, keren banget nih ya. Terus juga beliau juga pengalaman bisnisnya ini dari 2005 ya Pak. Awalnya budidaya ikan hias. Betul, nggak nyampe. Bisnisnya di situ. Wah, keren banget Pak. Terus 2005 budidaya ikan hias, terus lanjut ke kue dan pangsit. Wah, terus Bolu Amor ini dari 2010 ya Pak? Udah 10 tahun lebih umurnya. Betul. Hmm. Terus juga ada investor properti dan Naila Milkbag. Nah, Naila Milkbag ini di luar Bolu Amor atau gimana Pak?
Ya itu brand sendiri sih, tapi di produknya ada di Bolamor, ada produknya. Nah ini dari 2018, wah keren banget ya. Ini saya lihat dari awalnya ikan ke terus ke kue tuh lompatnya agak jauh ya. Jauh banget, jauh banget. Namanya bakat, Mbak. Kalau orang Sunda bilangnya bakat, bakat tingku butuh gitu. Iya Saking betul. lompat gitu. Nah, keren-keren. Nah, terus juga sempat ada banyak banget prestasi perusahaan yang didapat, yaitu misalnya dari Agustus 2016 itu ada UMKM naik kelas, terus rekor muri, rangkaian lapis talas terpanjang. Terpanjangnya nih gimana, Pak? Iya, Kuenya panjang gitu. iya. Ya bikin rangkaian lapis talas terpanjang di di Indonesia dan dunia ya, karena kan memang waktu itu di dunia jelas gak ada lah lapis talas. Jadi rekornya Indonesia dan dunia gitu, Mbak. Jadi kita buat rangkaian talas terpanjang waktu itu di Kebun Raya Bogor. Kita bikin. Idenya Di, out of the box ya. ya, Keren dia banget. Arya sih datang di Maria waktu itu, alhamdulillah. Dan Wah, nya alhamdulillah. cuma-cuma gratis. Wah, mantap, mantap. Lanjut terus juga ini ada perlombaan produktivitas singkat Provinsi Jawa Barat, brand inovatif franchise, dan Piala Pramakarya Perlombaan Produktivitas Tingkat Nasional. Jadi sebenarnya ini udah banyak banget penghargaan khususnya di ini ya Pak, di nasional ya, maksudnya di dalam Indonesia. Jadi sempat banyak banget prestasi, dan ini prestasinya lumayan loh. Hampir setiap tahun itu ada prestasi ya, Pak. Iya, kesini-sini dikejar. Dulu mah cuek-cuek ya gitu. Oh, ternyata penting juga nih buat kita gitu, sama memperbaiki kualitas internal lah ya. Jadi ketika kita mengikuti perlombaan, misalnya kan otomatis ada hal yang dirapihin gitu. Jadi personalnya sih yang penting dan berkelanjutannya itu yang penting. Oh iya, betul, betul, betul. Jadi untuk jangka panjang ya istilahnya ya, keren, Tuh, keren. Nah, terus juga Bapak pasti sering mengikuti pelatihan ya. Jadi walaupun jadi seorang owner bisnis, tetap harus ada ikut pelatihan, tetap harus ya, belajar, ilmu, keren-keren. Ini ada certified business coach, certified Ericsson professional coach. Wah, banyak banget nih, business acceleration camp, workshop triple value. Ini kayaknya workshop Pak Budi ya? iya Pak Budisman. Iya, 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 betul, betul, betul. Nah, ternyata nih Pak Saya Ridwan, Pak Budisman soalnya. Banyak training. keren. Oke, jadi banyak banget ya ternyata latihan yang diikuti. Jadi teman-teman businesspreneur semua diingat ya, dari para pembisnis sukses tuh pasti mereka pasti mau belajar ya Pak. Gitu. Ya. Jadi banyak ikut pelatihan. Oke, siap. Terima kasih. Ini dari saya udah saya cukup aja segini. Nah, mungkin boleh dilanjutin dulu nih sama Pak Ridwan. Perkenalkan diri atau misalnya seperti apa gitu. Apa Nanti ya? baru sesi Oh, pertanyaan. kalau perkenalan mungkin udah banyak tadi. Apa? Perkenalan diri udah cukup jelas lah ya, alhamdulillah. Tadi luar biasa kita menjelaskannya. Mudah-mudahan apa yang kita jalani memang sesuai ekspektasi kita gitu, Mbak Salwa. Jadi kalau bicara perkenalan sih kurang lebih sama ya. Cuman mungkin kalau mau ditambahkan ya, saya tinggal di Sukabumi sekarang. Eh, Oh, dan emang ada rencana kita mau pindah juga sih ke daerah apa nama Cibubur gitu. Jadi biar lebih dekat ke kota lah gitu. Jadi tapi biar asli hmm, nih, kenapa? dari kecilnya itu di Iya, Sukabumi. asli Oh, Sukabumi. orang Anak saya Sunda. orang Sunda mohon. Oke, jadi ini dari Sukabumi mau meluncur ke daerah Cibubur ya Pak ceritanya ya. Ke Betul. daerah kita. Wah, keren, keren. Oke, nah terima kasih nih Pak Ridwan. Kan Salo udah nyiapin beberapa pertanyaan nih. Nah, mungkin Salo boleh mulai ya menanyakan hal-hal tersebut ya Pak. Boleh, bebas masalah. Oke, siap. Nah, pertanyaan pertama nih,
Boleh tolong dong diceritakan bagaimana awal mula membangun bisnis Amora Cakes dan Amora Cakes and Bakery ini, Pak? Oh iya, jadi sebetulnya dulu nama brand kita tuh Bolo Amor ya. Sekarang kita lagi rebranding ke Amor Cakes and Bakery karena memang karena kita targetnya nasional, jadi memang perlu ada perubahan lah. Nah kalau kita bicara Amor Cakes kan kita bicara Bolo Amor, tadi sempat diceritakan ini ngerintis tahun 2010 Mbak. Jadi memang perjalanannya saya dulu di bisnis ikan, mulai di bisnis. Saya dulu waktu kuliah itu beres kuliah 2005 itu bukan bisnis ikan sebetulnya, lebih ke petani ikan. Kenapa dibilang Oh, seperti itu? Karena kita nggak ngerti tentang bisnis. Saya cuman ternak ikan dan nggak ngerti tentang sales funnel yang kayak kayak gitulah, apalagi manajerial nggak paham sama sekali. Jadi dulu aja cuman ternak, udah ternak dijual ke satu atau dua orang eh, pedagang lah gitu kasarnya. Eh, ya dari ikan itu perjalanannya saya nyoba di bisnis coklat ya, tadi sempat disinggung. Kemudian dari bisnis coklat nyoba nggak berhasil. Waktu itu ngontrak saya di daerah Cicurug ya waktu itu bisnisnya. Dari situ saya dari coklat itu kemudian sempat ke kue dulu sebetulnya, tapi kuenya waktu itu saya jual di warung-warung. Jadi waktu itu masih sendiri, pakai motor dititip di warung-warung, kemudian ada yang kerja sempat bantu satu orang lah untuk distribusi. Jadi saya diproduksi, dia didistribusi gitu. Jadi dulu sempat ke kue yang kecil-kecil tuh Mbak, yang dijual 1.000-an di warung-warung. Nah, kayak brownies bakar kalau dulu kan suka ada tuh yang 1.000-an di iya. warung-warung. Nah, dari situ perjalanannya nggak lancar, Mbak. Jadi lama-kelamaan turun, turun. Kayak coklat lah. Jadi waktu coklat ke kue juga sama. Jadi lama-kelamaan turun. Kan tiap malam tuh pusing tuh, Mbak. Ini gimana gitu. Dapur ngebul gimana gitu kan. Karena modal makin terkikis. Karena memang semenjak saya nikah dengan istri, saya mandiri, saya nggak mau membebani orang tua lah gitu. Jadi saya kontrak di kontrakan kecil, terus ketika waktu itu saya ternak ikan habis ya kontrakan kolamnya, eh, saya mau nggak mau kepaksa full di coklat gitu. Dari coklat tadi kan saya udah cerita ke kue. Nah dalam perjalanan kue nggak bagus juga, ujungnya saya waktu itu nyoba pangsit lah, nggak lama. Nah setelah itu langsung hampir tiap malam tuh mikir gitu kan, pusing ya. Mikirin gimana gitu kan, karena modal makin lama makin habis. eh, Posisi punya motor udah sekolah juga, ujungnya pada saat itu datang bapak saya sama temennya yang saya masih ingat. Jadi dulu cita-citanya sederhana sih. eh, Kata teman bapak saya punya tetangga dia bisa nguliahin anaknya, bisa punya rumah, bisa punya mobil mobil Kijang dulu lah ya, dari jualan kue gitu, dan kuenya dijual ke pabrik. Nah dari situ saya belilah kuenya, oh ternyata masih enakan punya saya gitu kan. Nah dari situ timbul percaya diri, ujungnya saya eksperimen lah bolu pisang gitu. Saya Hmm. kue tapi ya eksperimen aja lah terus-terusan sampai 30 kali lebih waktu itu sampai ketemu. Nah dari situ dijual ke pabrik. Nah dari situ saya mulai ada energi lah, ibaratnya kan ada yang beli gitu kan, tiap harinya. Terus dari situ kemudian saya buka toko pertama saya. Kalau di Sukabumi ada namanya daerah Cikembang. Eh, Hmm. Tokonya itu nggak gede ya, kecil banget karena memang saya nggak punya modal, tapi saya pengen nggak mau dikenal hanya sebagai eh, industri rumahan saja gitu. Jadi saya pengen dikenal juga ada tokonya gitu. Nah dari situ satu toko kemudian berkembang dan tahun 2016 sih kita buka bakery pertama, Mbak. Nah di situ saya mulai mulai ada milestone selanjutnya di mana saat itu saya mulai bangun tim bisnis. Mulai bangun rekrut orang marketing, orang HRD, itu tahun 2015. Jadi tahun 2016 saya buka bakery pertama kali. Nah, dari situ mulai berkembang terus gitu, Mas Alwa.
Oke, nah denger-dengar ini menarik. Saat merintis untuk bikin kue sampai 30 kali eksperimen tuh bener-bener sendiri Pak ngeraciknya. sendiri. Jadi Wah. jadi saya kan gak ada basic di kue ya. Terus terang aja Mm-mm. waktu itu juga kan kalau bicara informasi belum terlalu banyak ya. Jadi saya dengan basic pengalaman saya bikin kue tarcis tadi, terus kebayanglah bikin bolu pisang karena ada saudara saya yang bikin bolu pisang. Tapi rasanya itu belum bisa mengalahkan kompetitor yang terkenal di area saya gitu. Jadi Oh kok masih iya. lah. Jadi saya eksperimen terus. Oh ada bahan apa, terus cari-cari buku gitu ya. Jadi nyoba kayak gini, nyoba dikurangin gitu kan. Karena memang waktu di ikan saya udah biasa pakai timbangan kecil tuh Mbak, timbangan yang gramasi itu. Yang Jadi putih. ya yang buat kayak kayak buat emas gitulah. Ya, Jadi ya. memang ngukur takaran gulanya gitu ya, eksperimennya tuh lebih lebih sesuai lah karena memang nggak asal-asalan gitu, nggak pakai sendok atau apa, jadi lebih ke gramasi. Nah, uji coba terus sampai ada teman ibu saya yang bilang oh ini lebih enak nih gitu. Jadi eh, kan saya belum ngerti tentang blind test gitu ya, uji coba ke customer. Kalau kalau dulu lebih ke saya coba bikin, saya coba tes ke yang kadang yang kenal gitu kan nggak paham ya. Sampai akhirnya lebih enak. Nah, di situ berani untuk buka buka apa dijual dulu bolu pisang di pabrik waktu itu. Hmm. Nah, jual-jual di pabrik ini tuh kayak ke kantin-kantin gitu ya, Pak, maksudnya? Oh iya, saya dulu waktu dari kue dari ikan ke coklat itu kan waktu itu Lebaran Idul Fitri. Saya ada beberapa teman saya yang kerja di pabrik. Jadi di Sukabumi itu termasuk banyak pabrik, Mbak. Iya, Eh sekarang gitu ya. Kayak ya dulu. ke sana macet lah gitu. Nah, karena ada teman saya, teman SMA saya yang kerja di pabrik, temennya kakak saya juga yang kerja di pabrik, saya tawarin mereka, mereka jual juga, jadi kayak mereka reseller lah kalau sekarang mah gitu. Nah, cuman dulu nggak paham sistemnya konsinyasi, jadi kalau modal saya habis nggak produksi lagi tuh, karena ya masih batas waktu itu gitu. Betul, betul. Oke, siap nih menarik ya. Jadi ceritanya tuh bener-bener ngejalanin sendiri. Awal mulanya nyoba sampai berkali-kali, ya akhirnya sampai menemukan resep yang pas gitu ya Pak istilahnya. Nah, kan yang pertanyaan kedua tuh kalau boleh tahu kira-kira modal berapa yang modal berapa untuk membuka bisnis Amor Cake. Nah, dengan dana berapa? Nah, tadi kan sempat bilang terbatas ya. Nah, Betul. Bapak bilang untuk buka toko pertama di daerah Sukabumi itu modalnya berapa Pak untuk kayak sewa toko, belum karyawan ya. Kayak Ya. kira-kira tuh berapa bulan tuh habisnya? Kalau toko pertama saya itu 4 juta dulu, Mbak. Toko pertama saya, sewanya 4 juta. Terus kalau dulu pertama kali di kue itu saya kan beli mixer, beli oven, ya nggak nyampe 15 juta lah. Karena waktu itu nyekolahin motor saya gitu. Saya punya motor fiction waktu itu, saya sekolahin. eh, ya kita biar pinter gitu Mbak. Saya sekolahin. Nggak gede lah pokoknya. Karena itu memang awal banget rintisan. Ketika Hmm, toko kedua baru saya ada suntikan dana waktu itu top up lah. Pakai punya oke. ibu waktu itu. Hmm. Oke, jadi total sekarang ada berapa Pak cabangnya? Ada 26. Wah, banyak banget. Hebat. Wah. Nah, dari 26 ini pasti kan ada salah satu nih yang paling rame lokasinya misalnya dari omset tuh paling banyak itu kira-kira daerah mana, Pak? Di Sukabumi yang paling rame. Wah, karena awal mulanya emang terkenal di Sukabumi ya, Pak. Betul, betul, betul. Kita sekarang Apa? sudah franchise juga, Pak. Jadi kita udah ada di Bogor, sudah ada di Cibubur, bahkan kita di kemarin apa ya, 3 minggu lalu lah ya, kita baru buka di Pagelaran Bogor dan mungkin mendekati Idul Fitri ini kita mau buka di Ben Hill Jakarta, gitu. Wah, hebat. Iya, iya, lokasinya lumayan bagus-bagus ya. Nah, berarti Bolu Amor ini sebenarnya udah mulai merambah ke oleh-oleh berarti ya, Pak? Oh ya, menarik ya. Jadi memang dulu awalnya kue kita tuh kue oleh-oleh, Mbak. Karena waktu itu bolu pisang saya bikin Sukabumi dan bolu pisang itu saya dulu waktu ekspansi ke Bogor berpikirnya sederhana sih.
kalau saya buka di Bogor, terus di Bogor tuh kan kompetisinya luar biasa. Nah, benefitnya akan saya pakai di Sukabumi. Waktu itu nggak ngerti tentang bisnis lah, jadi masih hal-hal sederhana seperti itu aja. Jadi saya kompetitif saya di Bogor, tapi keuntung kompetitif di Bogor itu akan tetap terjadi di Sukabumi dan Sukabumi akan lebih maju lagi. Saya kepikirannya saat itu seperti itu, Mbak. Jadi gimana caranya supaya ketika buka di Bogor itu kita bisa kompetisi. Nah, yang jadi isu adalah ketika bolu pisang ini dibawa ke Bogor, kan udah hilang khasnya gitu, Mbak. Jadi saya ya kan oleh-oleh khas Sukabumi, kalau dijual Bogor, oleh-oleh khas Bogor kan kurang cocok sebetulnya. Kecuali kalau memang udah jadi daily consumption lah, itu hal yang beda. Nah, sekarang karena memang sekarang bisnis kita ini sudah Amor Cakes and Bakery, lebih ke bakery itu, jadi sekarang fokus kita bukan bukan oleh-oleh, lebih ke daily consumption sih. Jadi makanan sehari lah. Iya, betul 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 keren banget ya. Pas lagi pandemi gitu Mbak, ya alhamdulillah bisnis kita termasuk yang bisa survive lah dan Oh, masih berjalan bagus karena memang orang kan yang tadinya suka makan di luar ujung cari yang praktis, belinya roti kayak gitu Mbak. Masalah. nah, oke, lanjut nih pertanyaannya nih. Apakah terjadinya pandemi COVID-19 ini berpengaruh besar terhadap bisnis Bapak? Nah, khususnya tuh di pengaruhnya positif atau negatif. Nah, mungkin bisa disebutkan positifnya gimana, negatifnya gimana? Oke, ya menarik ya. Memang ketika pandemi ini, saya itu kan punya toko tuh ada yang bentuknya bakery, ada yang toko kue aja. Nah, yang terdampak tuh yang memang fokus jualan kue. Karena kue itu kan gak bikin acara, gak boleh bikin acara bahkan. Terus juga orang nggak ada yang traveling, jadi memang penjualannya sangat turun. Sehingga saya punya dua tempat produksi kue ya di Sukabumi dan Bogor. Ujungnya yang di Bogor tutup. Ya, dengan disayangkan ditutup. eh Tentunya selama pandemi kita banyak banyak meeting dan banyak eksekusi Mbak Salwa karena eh, sangat berdampak di awal di 1 bulan pertama, kaget lah gitu. Saya mencari beberapa kemungkinan, jadi kan buat 3 skenario tuh ketika lagi pandemi itu mana yang paling mungkin. Nah saat itu yang paling kerasa banget sih kita tutup di Bogor sih. Tapi kalau toko sih alhamdulillah masih bisa berjalan semuanya. Nah, positifnya kita sentralisasi di Sukabumi. Jadi memang produk yang ada di Bogor sebagian besar didistribusikan di Sukabumi, kecuali roti ya. Kalau roti dia memang kita ada tempat produksi juga di Bogor gitu. Jadi ya positifnya kita sentralisasi. Kemudian dari proses itu memang banyak awareness ya yang kadang kita nggak sadar, banyak efisiensi yang kita lakukan. Justru memang ketika pandemi ini hitungannya profit kita lebih besar daripada sebelum pandemi gitu. Nah, Ya, oke. karena kita banyak diskusi lah. Jadi setiap area yang bisa melakukan penghematan, dilakukan penghematan. Yang bisa produktivitasnya ditingkatkan, meningkatkan produktivitasnya. Jadi ada hal-hal yang kita pangkas atau yang naik gitu Mbak. Jadi alhamdulillah lah lebih banyak manfaatnya. Dan memang setelah kita kena dampak yang kerasa banget tuh sampai dengan sebelum Lebaran. Nah setelah Idul Fitri ya bisnis kita udah langsung normal, hampir normal gitu Mbak. Ya apalagi kayak misalnya bener-bener kayak PPKM dulu kan awal-awal bener-bener sampai nggak boleh kemana-mana ya. Betul, Tapi betul. udah masuk ke delivery Pak. Kenapa maaf? Ada kepotong tadi suaranya? Udah masuk ke delivery, maksudnya pengiriman gitu sendiri ya, untuk Oh iya, pengiriman pemesan. ya ada yang pemesanan self delivery, ada yang online ya. Walaupun memang yang pengiriman sendiri nggak banyak sih Mbak. Jadi memang lebih banyak di online sih daripada pengiriman sendiri ya, delivery sendiri gitu ya. Oh. Oke, siap. Nah, lanjut nih. Strategi penjualan seperti apa yang dilakukan oleh Amor Cakes ya? Amor Cakes and Bakery untuk meningkatkan jumlah penjualan atau omset. Nah, kira-kira nih ada tips sendiri nggak? Tersendiri nggak seperti apa nih teknik penjualannya Oh, supaya melejit gitu, Pak? oke. Ya tentunya
kalau bicara strategi penjualan sih lebih kembali ke customer ya. Jadi kita perlu cari apa sih yang dibutuhkan oleh customer kita. Kalau kita bicara jumlah pelanggan ataupun omset, memang kita sedang kemarin tuh waktu pandemi itu kita ini apa namanya deklarasi OCOS, One Customer One Smile. Jadi kita punya program service One Customer One Smile. Jadi kita training tim. Jadi gimana caranya service kita menjadi yang terbaik di industri kita. Gitu. Kemudian juga biasanya sih ada beberapa promo ataupun produk-produk yang memang mengikuti kebutuhan lah gitu, kebutuhan pada saat terutama kalau pandemi kan, pas lagi pandemi kemarin sempat tuh rame tuh roti tawar. Jadi awal-awal pandemi apalagi ya, orang panik yang roti tawar tuh. Roti tawar gimana tuh saat lagi pandemi gitu. Ya, roti tawar, susu ya biasanya ya. Waktu Ya, itu tuh. betul, betul, betul. Oke, oke, terima kasih. Lanjut nih. Ada pengalaman dari ya istilahnya dari terjun di dunia bisnis berarti tak dari tahun 2005 ya Pak sebenarnya ya. Nah, pengalaman terberat apa yang dirasakan saat berbisnis nih? Nah, terus bagaimana cara mengatasi solusinya gitu. Oke. Kalau bicara terberat waktu itu yang kalau dari sekian yang saya ingat ya, titik nol saya itu pernah saya breakdown tuh waktu ngerintis banget. Jadi saya sempat kepikiran waktu itu sebelum datang teman bapak saya tuh tadi yang saya ceritakan yang bikin apa kue ya. Saya kepikiran apa sambil kerja ya gitu. Bukannya apa-apa karena memang kondisinya penjualannya turun, banyak retur. Saya kepikiran gimana caranya menafkahi istri sama anak. Saya baru punya anak satu waktu itu. Jadi saya kepikiran jadi bisnis jalan, tapi saya sambil bekerja lah untuk dapur gitu. Sempat kepikiran seperti itu sih. Itu yang terberat. Tapi kalau ditanya banyak gak ngalami kerugian ya banyak. Belajarnya banyak. Banyak. Betul. Berarti untuk survive-nya tuh bener-bener gimana ya, menyemangati diri sendiri ya Mas sebenarnya. Ya perlu positif. Kalau kita perlu punya mental semut, Mbak. Jadi kalau apapun yang kita hadapi di dunia ini pasti selalu ada solusinya. Nah, tinggal bagaimana caranya kita menyikapi terkait dengan situasi yang sama. Kan faktanya sama. Mau kita rugi, kita bisa memutuskan kita mau nangis, bisa. Faktanya rugi nih kita. Faktanya nih kita lagi berat nih. Kita yang memutuskan, bukan orang lain. Entah kita mau marah, entah kita mau nangis, entah kita mau happy, kita yang memutuskan dengan fakta yang sama. Jadi kalau ditanya mau pilih mana, ya lebih baik pilih happy daripada kita pilih sedih gitu, Mbak. Ini dalam banget nih teman-teman nih. Benar-benar sebagai pengingat ya. Apalagi kayak banyak banget teman-teman yang buka bisnis, maksudnya yang berbisnis ini, apalagi pandemi ini nggak kerasa udah 3 tahun ya Pak. Bahkan banyak Betul. yang banyak tutup toko, bahkan penjualannya turun drastis. Wah ini harus menjadi pecutan tersendiri ya. Oke, oke. Terus lanjut nih, pertanyaan keenam. Berapa lama perkiraan waktu yang diperlukan hingga modal usaha dapat kembali? Ya, misalnya Bapak hitung-hitung nih, Bapak buka dari 26 cabang, udah habis berapa modalnya, terus udah kembalinya kapan gitu. Uh, ya, Mbak, kita tuh sekarang kan sedang apa ya? Sudah deklarasi kita ini franchise. Alhamdulillah sudah ada beberapa yang ngambil franchise kita juga. Konsepnya kayak Indomaret. Jadi memang sistemnya kita yang jalanin sendiri karena kalau diserahin sama orang lain kadang berantakan gitu. Jadi kita yang kelola. Nah, kalau kita bicara franchise, hitungan dari analisanya sih sekitar 29 bulan sudah BP. Kalau 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 sendiri mungkin 2 kali lipat lebih cepat, Mbak ya. Kalau itu kan buat franchise kan, tapi kalau buat sendiri ya 2 kali lipat lebih cepat lah. Itu yang biasa-biasa aja. Tapi kalau kayak penjualannya udah rame yang kayak di Sukabumi ya, yang paling rame itu 4 bulan, Mbak.
Udah Wah, BEP. Ya, wah keren ya. 4 bulan doang nih udah BEP ya. Berarti nih tokonya bener-bener buka dari Senin sampai Minggu ya, Pak? iya tiap hari. Nggak ada libur. Bener-bener Ya, cuman ya, nggak malam, Mbak. ya kalau tutup gitu. Wah, keren banget ya. Lanjut nih. Hmm, apa? Nah, dari Amor Cakes and Bakery ini kira-kira punya ciri khas tertentu nggak sih, Pak? Dari kue-kuenya atau seperti apa? Yang membedakan Amor Cakes dengan kue lain tuh apa gitu? Betul. Kita ini kan sekarang lebih ke bakery ya, Mbak. Jadi kalau kita bicara bakery ini biasa produknya ada roti-rotian, ada kue ulang tahun ya, ada pastry-pastrian. Secara umum yang kue ulang tahun itu seperti apa, bakery itu seperti itu. Nah, kalau ditanya apa sih yang membedakan Amor, tentunya kita punya yang tadi one customer, one smile ya. Dari yang tadinya sekarang customer service yang keren, di tahun ini kita galakan customer experience yang keren. Jadi kita naikin levelnya ke customer experience. Jadi bukan customer service saja, lebih ke customer experience. Terus kemudian kita bicara produk ya. Kalau bicara produk, tentunya secara umum sama, tapi yang membedakan kita lebih dominan di coklat aja. Jadi bakery yang rotinya dominan di coklat. Nah, sebelumnya kita punya kekhasan yaitu kue ya. Jadi misalnya di Bogor nih kita buat lapis talas Bogor gitu. Di Sukabumi kita buat mochi. Jadi kita punya bakery yang memang mengikuti khasnya lokal gitu, Mbak. Kita juga Hmm. seperti itu. Oke, berarti sedia ini ya Pak, kayak pesanan kue ulang tahun juga tadi ya sempet ya. Ya, Nah, dari kalau semua gimana Pak? kapan Mbak Salo ulang tahun, Mbak? Masih lama Pak. Oh Anak iya. saya apa nih ulang tahun? Biasanya anak-anak ya suka ya yang kue ulang tahun kalau udah gede-gede Pak, wah jarang deh. Oke, nah dari Kalau Mbak Salwa sih nggak suka beli, sukanya dibeliin. Kan? ya Kalau nggak dibeliin sama suaminya, wah udah tuh jadi perang dunia tuh. kayaknya dikasih surprise gitu ya Pak. Wah benar nih. Nah dari semua produk nih ada nggak sih kayak produk yang penjualannya ini paling banyak? Apa kue ulang tahun atau kue bolu atau misalnya seperti apa? Nah, kalau bicara produk sih sekarang, kalau dulu di awal-awal kita lebih banyak penjualan, lebih banyak di kue ya. Sekarang tuh lebih dominan di roti sih, Mbak. Karena memang varian rotinya banyak lah, varian rotinya puluhan soalnya. Eh, Bahkan kita punya stok lebih dari 100 roti lah. Cuman kan nggak mungkin dikeluarin semua. Eh, Iya. Cuma banyak kalau rotinya. Jadi lebih ya komposisinya nggak jauh sama kue, tapi roti masih mendominasi ya, gitu Mbak. Berarti kan kalau roti itu kan bisa buat tiap hari kayak orang nyetok buat sarapan gitu ya. Terus buat cemilan di sore hari, ada kue ulang tahun juga gitu ya. Kue ulang tahunnya nih yang kayak bisa dibentuk-bentuk gitu, Pak. Ada kartun-kartunnya gitu Bisa, juga. bisa, bisa. Itu mah tinggal Mas Chefnya aja yang jago. Saya Betul. udah nyerah saya. Saya dulu Udah bikin Bapak kue nyantai di rumah sekarang. di kantor, Bener. Pak. Kan saya karena jadi direktur, jadi ya mau nggak mau di kantor lah ada jam kerja seperti itu. Betul. Sekarang memantau ya. Ya lebih. Oke. Iya, iya. Oke, lanjut nih. eh Nah, ngomong-ngomong soal penjualan, kira-kira siapa aja sih target dari Amor Cakes and Bakery ini, target pasarnya? Ya utamanya ibu-ibu sih, Mbak. Kayak Mbak Salwa mungkin gitu ya. Eh, Range-nya sih 25-40 tahunan lah. Sebagian besar di area itu. Jadi ibu-ibu yang utamanya. Kalau yang lain sih banyak juga ya, bapak-bapaknya ada yang di bawah umur itu juga tetap ada gitu. Betul, betul. Nah, untuk lokasi nih kayak biasanya tuh ngambil lokasinya seperti apa? Misalnya kan kalau orang biasanya tuh kalau jualan kue-kue begini tuh atau biasanya bukanya di mall atau Hmm, di alun-alun kota misalnya gitu. hmm. Biasanya di mana buka untuk usahanya? Oke, kalau kalau kita sih lebih ke area perumahan ya. Karena Hmm. banyak di perumahan. Jadi di mana ada perumahan ya targetnya situ ada Amor. Bahkan mungkin ini Mbak, di mana ada Holland Bakery nanti ada Amor gitu. Oh iya,
bisa. Amin ya. Jadi Min. setiap belokan tuh ada Pak ya. Iya, Bener-bener amatan malahan. iya, iya. Ngikutin Nolan Bakery lah. Amin. Oke, menarik ya teman-teman ya. Nih lanjut. Nah, ini kenapa Bapak tertarik untuk menjalankan bisnis kuliner seperti sekarang? Awalnya tuh kenapa dari ikan tiba-tiba ke kue tuh kenapa? Iya. Jadi kalau kita tanya idealis ya, saya pribadi sih pengennya di ikan dulu, dulu. Nah kalau sekarang, eh, kenapa tertarik bisnis kuliner? Karena lihat peluang. Jadi memang ada peluang di mana bisnis ini pun termasuk bisa di scale up. Sekarang kan dengan cara franchise seperti itu, buka sendiri juga jalan, franchise juga jalan gitu. Jadi itu lihat peluang sih. Jadi ada peluang yang bisa dikejar gitu, Mbak. Karena kalau bicara bisnis tuh lihatnya peluang sih. Eh, nah, ya karena kebetulan aja saya mungkin prosesnya perjalanannya kayak gitu. Ada orang yang ahli di bidang A misalnya gitu. Terus dia lihat peluangnya kadang jadi kayak gitu, Mbak. Betul ya, jadi coba-coba di mana aja kita lihat yang jadi yang mana. Wah, menarik. Nah, apa saja media promosi yang digunakan oleh Amor Cakes and Bakery? Media promosi ya. Eh, tentunya langsung di tokonya ada ya. Terus kita ada iklan-iklan juga di sosial media ya, di 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 Facebook, Instagram, eh, bahkan apa ya, apa tadi. TikTok. Nah sekarang memang kita lagi di tahun ini program kita kampanyenya ke TikTok sih, Mbak. Betul. Di Kita TikTok. Nah, khusus bikin konten TikTok gitu. ya, wah berarti ada kreator ya, maksudnya ada karyawan yang bikin kontennya sendiri ya. Betul. Sengaja emang kita rekrut pas kita punya program ini, Mbak. Jadi kan kita buat programnya, terus kita rekrut lah gitu. Wah, keren. Nah, berarti Bapak ada iklan juga gitu di ads gitu, di FB ads Ada, gitu ya. Kayak iklan berbayar istilahnya. ada, Hmm. ada lah bagian itu mah. Saya udah nggak Ya, paham. ya. Udah nyerah. Tapi kalau seperti apa promosi langsung itu ada nggak, kayak misalnya ngasih brosur tuh masih ada nggak kira-kira, kayak ngasih brosur ada promo buy one get one atau gimana? Ada ya brosur, apalagi ketika setiap kita grand opening ya kita pasti sebar brosur. Jadi brosur Hmm. jadi voucher, Mbak. Jadi bawa brosur Oh, itu dapat produk kayak gitu. itu Eh, kan biasa ya. banyak orang brosur dibuang ya. Ini lihat, wah ada voucher nih harus disimpan. Bener, ide menarik nih teman-teman. Bener loh, soalnya jarang loh Pak. Biasanya orang kasih brosur terus berupa ada vouchernya. Karena biasanya brosur aja gitu. Wah, buat ide nih teman-teman nih dicatat ya. Buat ide promosi. Jadi kalau kasih brosur dikasih juga vouchernya. Biasanya ada minimum pembelanjaan gitu ya Pak. Nggak ada. Jadi brosur tuh jadi voucher gitu. Jadi Wah, jadi tukar dengan produk. wah keren banget ya, seru ya, kayak dapet gratis ya istilahnya ya, Iya. belum beli apa-apa udah dikasih voucher. keren Makanya keren kalau keren. lagi kita grand opening tuh suka penuh gitu, Mbak, toko kita alhamdulillah. Rame terus. Hmm, yang baru-baru ini toko yang baru dibuka tuh di daerah mana Pak? Di Pagelaran, Bogor, daerah Bogor. Bogor. Yang ingin dalam waktu dekat ingin grand opening tuh ada nggak? Ada di daerah Ben Hill, Mbak. Kita mau buka di Ben Hill, sama Bekasi ya mungkin. Kalau kita lagi mencari tempat juga sih daerah Bekasi ya yang bisa kita ambil gitu. Saya di Bekasi Pak. Oh, di Bekasi Banyak di Bekasi. Bagus. nanti ya. Boleh. Nah, tapi kira-kira dari Amor Cakes and Bakery ini ada niatan gak sih kayak pengen coba go internasional gitu misalnya? Oke, menarik. Pertanyaan menarik. Oke, kalau saya sendiri untuk brand ini memang saat ini hanya nasional sesuai dengan visi misi kita. Jadi kita belum sampai ke internasional.
Mungkin nanti dalam perjalanan kan setelah 10 tahun bisa jadi kita rubah lagi kan. Yang jelas di 10 tahun ini kita brandnya hanya nasional. Bisa jadi nanti setelah 10 tahun itu masih masih bisa sih gitu Mbak. Kita buat. Oke. Untuk yang penghargaan tadi itu, yang penghargaan oleh gubernur, presiden itu ceritanya gimana Pak awal mulanya dan penghargaan apa yang didapat gitu? Apa berupa Oh, modal atau berupa apa nih? ya ya menarik nih. Jadi kalau dulu ya Mbak, setahu saya banyak banget pemerintah tuh dana hibah. Nah, kalau sekarang mah nggak ada tuh dana hibah. Ya Jadi sering ada mbak gitu misalnya ya. ya kemarin tuh kan perlombaannya tuh kan ada sidak karya, ada pramakarya. Jadi sidak karya itu piala gubernur. Nah piala gubernur ini dilombakan dari setiap kota kabupaten yang ada di Jawa Barat. Nah, terus dari situ dipilihlah 6 besar. Pemenangnya mendapat penghargaan dari gubernur. Itu piala piala Sidakarya. Biasanya nanti ada informasi dari dinas-dinas terkait. Nanti diperlombakannya antara kelas kecil, menengah, dan besar gitu. Waktu itu saya join di yang menengah. Nah, lolos dari piala gubernur jadi 6 besar. Selanjutnya maju tingkat provinsi. Jadi bayangkan setiap provinsi hampir mengirimkan 6 jagoannya gitu. Jadi banyak banget Mbak gitu. Uh, Banyak banget dan PR-nya yang jelas lumayan ya Mbak. PR-nya tuh lumayan banyak dan memang ada sistem auditnya, ada penjuriannya gitu, ada bimbingannya. Jadi agak panjang prosesnya. Ya tapi kalau udah menang mah enak Mbak, lega lah gitu. Kalau ditanya ada hadiahnya gak gitu? Eh, Kalau nggak salah sih nggak. Kalau nominal uang ya, nggak pernah saya nerima waktu di Sidakarya juga kita cuma dikasih amplop buat transport doang, nggak ada Hmm. apa-apaan piala transport. Kemudian ketika piala presiden pun sama, dia cuma dikasih amplop doang untuk transportasi ada ya kalau nggak salah gitu. Nah, tapi nggak ada tuh Mbak kayak uang hibah, uh, Iya uang kan. binaan nggak ada. Betul-betul jadi kayak ada beberapa saya pernah dengar beberapa tahun lalu tuh kayak lomba buat yang orang-orang bisnis terus dikasih modal misalnya. Modal misalnya sekitar modal 10 juta misalnya kayak gitu, modal usaha apa gimana. Nah, oke lanjut nih. Ini ada pertanyaan dari teman-teman boleh saya bacain ya, Pak? Boleh 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 siap. Ini dari Kak Rifki Ali 66. Apa tantangan terbesar saat mengelola franchise? Oke ya. Eh, Franchise kita terus terang aja masih masih baru banget, masih baru banget. Yang utamanya sih merumuskan konsepnya yang agak lama. Jadi memang terus terang saya dan tim nggak ada yang punya pengalaman dalam franchise. Kita pernah training tentang franchise, tapi kalau kita bicara detail kita nggak paham. Ujungnya kita hire konsultan lah, Mbak. Nah, itu aja sih solusinya waktu itu. Tantangan terbesar kita nggak ngerti konsep karena saya mau bikin franchise ini benar gitu. Kalau bikin benar kan perlu dibimbing sama yang benar gitu. Kalau khawatirnya gini, kita bikin konsep, kemudian kita salah langkah. Nah, salah langkahnya itu harganya tuh melebihi dari nilai investasi kita untuk membayar seorang konsultan gitu misalnya. Jadi bayar konsultan aja daripada nanti salah langkah karena banyak lah ya, banyak halnya. Terus memang karena kita ini operate by kita, jadi kita PR-nya nggak terlalu banyak. Tadi Mas Rifki yang nanya ya, Mas Rifki. Ya? Ya, Oke. Jadi kalau yang pengalaman saya gitu, Mas Rifki, kalau yang saya tahu teman-teman saya ada yang bisnis franchise, ada yang kemudian operasional dikelola oleh franchise, sih kadang berantakan, entah dari standar kadang pelayanannya, karena bukan karyawan kita kan nggak bisa ngapa-ngapain. Nah kalau konsepnya kayak uh, operatingnya baik kita kayak Indomaret lah, jadi kita duplicate lah modelnya. Jadi betul-betul kita yang jalanin. Jadi cuman kita jalanin, yang membedakan adalah ada pembagian hasil itu aja.
Iya, jadi karyawannya melalui dari Amor Cakes gitu ya. Hmm. Nah, berarti kalau misalnya gitu, ada kira-kira karyawan seperti apa aja nih yang dibutuhin? Selain apa si Koki ya yang buat kue ya. Selain Hmm. itu apa kira-kira di Nah, timnya? kita ini kan sekarang nih Mbak Salwa banyak ke arah sentralisasi ya. Jadi memang produksi ini nggak di semua titik. Jadi kalau kita bicara karyawan hanya bagian frontliner aja sih sebagian besar gitu. Dan mereka bisa ngerjain semua hal sih. Jadi biar gak terlalu boros gitu jumlah karyawannya. Betul, betul, Lumayan betul. kan. Hmm. Kalau kue berarti mulai produksinya tuh kayak pagi-pagi gitu ya, Pak? Kita ada sampai shift malam sih Mbak. Kan Hmm. pengirimannya jam berapa gitu. Sebagian hari. Berarti Gitu. di setiap kota tuh ada apa produksinya berbeda-beda ya tempatnya ya? Kalau kue hanya satu titik di Sukabumi. Kalau roti ada dua titik di Sukabumi dan di Bogor. Tahun ini kita akan kumpulin satu titik Mbak Salwa. Gitu. Wah, keren-keren. Jadi banyak ya. Jadi istilahnya dari tim yang istilahnya kayak yang masak-masak aja itu bisa berapa orang Pak kira-kira Pak? Satu titik aja. Dari misalnya yang pengolah kue atau mungkin dari yang milih-milih bahan-bahan kayak gitu kan kalau bahan-bahan pasti dipilih yang berkualitas dulu nih, dicek-cek dulu nih. Kira-kira tuh ada berapa karyawan dalam satu titik? Kita untuk sekarang sih orang produksi sama orang warehouse beda. Jadi yang tadi Hmm. bahan supply chain sama bahan-bahan tuh dikelola oleh area tertentu. Nah, kalau untuk orang produksinya itu cukup banyak sih Mbak, di satu titik tuh bisa di atas 30, ada yang Hmm, 20, ada yang 30 mungkin. Jadi tergantung kapasitas produksi gitu. ya, ya, Kalau betul. satu sih, jadi tiap tempat ada chef satu. Ya, ya. Nah, kalau di seperti bulan puasa gini sampai Lebaran nih biasanya meningkat nggak Pak kalau buat produksi penjualan? Nah, kalau bulan puasa kue agak turun, kalau roti turunnya lebih sedikit. Mulai meningkat banget itu H-5 Mbak. Kita jadi produksi mulai full tuh di H-5. Gitu. Iya. Jadi orang-orang kayak stok buat Lebaran ya Pak, tepatnya ya. Oh. Ya kita produksi full lah pokoknya habis-habisan sampai ngeleper gitu. Dikasih vitamin karyawan sampai kayak gitu kan karena ngejar gitu. Iya, iya semangat juga dong mereka kalau mau dapet THR ya, namanya karyawan nih. Iya tuh. Iya, Mau dapet THR kejar dulu nih. betul betul. Nah, ada tips nggak nih Pak buat namanya kita misalnya namanya Bapak owner bisnis, ada tips sendiri nggak kayak untuk mengatur timnya ini seperti apa? Mungkin pasti namanya dalam situasi kerja pasti ada aja karyawan-karyawan yang bandel misalnya gitu. Ada Hmm. tips sendiri nggak untuk si tim kita ini kayak strong gitu? Ya, kalau ditanya ke arah sana sih kalau kita kalau saya sih suka kuadrankan lah gitu ya. Jadi memang tim itu macam-macam. Ada yang apa namanya attitude-nya bagus tapi kualitas kerjanya jelek gitu. Apa namanya? Ada attitude-nya yang bagus tapi kualitasnya yang kurang atau sebaliknya. Kualitas kerjanya yang bagus, attitude-nya yang kurang. Terus ada juga yang dua-duanya bagus, Pak. Ada yang dua-duanya jelek gitu. Nah, kalau di Jelek iya, gimana? biasa kita memang kuadrankan gitu Mbak, terutama kalau akhir tahun tuh penilaian. Jadi kalau yang dua-duanya jelek, kalau dia memang sama sekali nggak bisa diarahkan, mau nggak mau kita nggak perpanjang kontraknya. Nah, ya kan tujuannya tuh dua-duanya kan areanya baik. Ya memang prinsipnya kalau menurut saya sih kompetensinya yang perlu ditingkatin. Jadi mau soft skill ataupun hard skillnya termasuk terkait mindsetnya. Jadi memang kadang kalau kita ada baca buku juga Mbak, jadi tiap bulan diwajibin baca buku semuanya, gitu. Dan perusahaan yang bayarin bukunya kita kasih, gitu. Oh, mendanai si karyawan sendiri untuk belajar ya istilahnya ya. Betul. Kayak perusahaan ada ngadain training-training untuk karyawan-karyawan misalnya seperti itu. Nah, bisa dibeliin buku juga. Wah, keren nih, menarik nih buat apa ya, membangun tim tuh kayak
katanya tuh hampir 70% bisnis-bisnis ini sering bermasalah tuh dari SDM ya, Pak? Betul, bisa bisa jadi banyak PR. Karena Never end. susah ya. Ya itu nggak bakal berhenti, itu romantika di dunia bisnis. Iya, Sebesar betul. apanya selalu aja kalau bicara SDM gak ada yang sempurna kok Mbak. Jadi Mm-mm. kalau mengejar kesempurnaan jangan bisnis. Jangan kesempurnaan hanya milik Allah. Kalau ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Agung Ruhmat. Tanya Pak, saya Agung dari Tuban. Iya. Terkait kenaikan harga LPG non subsidi, apakah harga jual juga dinaikkan untuk kue ya? Atau bagaimana mengakalinya gitu? Kan kayak naik-naik juga nih biasanya ya bahan-bahan kita gitu. Betul. Kebetulan pas beberapa bulan lalu lah ya, kita sudah ikat kontrak dengan gas alam, Mas Agung. Jadi Hmm. itu udah bukan pakai gas subsidi ya yang dari pemerintah yang warna biru kayak gitu udah nggak lagi. Jadi kita pakai alam, memang kita kontrak dan pertama dari harganya ada efisiensi karena kalau bicara tabung gas yang biasa tuh suka ada sisa tuh di bagian bawahnya tuh. Jadi kalau digoyang-goyang tuh udah habis, suka ada cairan. Nah itu emang nggak habis Ya. tuh. Nah, jadi Wah, kebuang ya, nggak kepake masalah. Nah, wah, jadi kebuang. Terus yang kedua, kalau harga pemerintah kan kadang berubah ya, seperti sekarang iya. lagi naik turun-turun. Nah untuk CNG ya, saya pakainya CNG. Nanti kalau kalau mau bisa japri lah ke saya. Nah CNG itu dia harganya kita ikat untuk 2 tahun ke depan. Jadi selama 2 tahun itu tidak akan terjadi kenaikan dan penurunan gitu, Mbak, Mas Agung gitu. Oke. Nah, kalau Yang swasta ya, bukan pemerintah. kalau bahan baku juga gitu, Pak. Kayak gula, margarin, minyak gitu. Yang kerasa banget kemarin minyak sayur, Mbak. Karena kita ada yang pakai minyak sayur dan pemakaiannya besar. Memang Iya, Pak. betul, memang kemarin kita analisa juga ada penurunan profit lah dari peningkatan minyak sayur yang luar biasa kan 2 kali lipatnya. Tapi kan komponen dari kue bukan hanya minyak sayur, ada komponen lain. Memang ada peningkatan sekian ratus rupiah, tapi memang selama masih bisa tolerir, kita tolerir dulu. Karena kan ini harapannya kenaikannya sementara. Kalau memang kita memang sekarang nih kalau yang kue itu timingnya Idul Fitri nih bisa dinaikin gitu. Betul, Biasanya betul. pasti Idul Fitri orang merem lah. Oh lagi Ya, banyak duit gitu kan naik dikit mau oke lah cincai gitu. betul, 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 betul. Kalau belanja kadang-kadang udah lupa lihat harga. Biasanya gula 14.000, oh sekarang 15.000. Alah, udah nggak apa-apa gitu ya. Iya. Oke, oke. Lanjut ya, ada pertanyaan dari Pak Izul Karnain. Gimana cara menjaga kue tetap fresh kalau disterilisasi? Tokonya kan ada 26, apakah ada yang jauh? Oke. Saya kurang paham maksudnya di sterilisasi seperti apa. Yang jelas memang untuk biar standar kualitasnya sama ya perlu sentralisasi sih Mas Zulkarnain ya. Terus terang saja saya sudah punya standar, udah punya SOP, tapi kalau dicari di lapangan itu selalu aja ada miss. Iya, Misalnya nih, miss. betul, misalnya kita di toko A apa di area Sukabumi gitu, kita punya standar untuk donat tuh misalnya 60 gram misalnya gitu ya. Nah, dulunya 80 gram. Nah, di yang Bogor itu eh, ternyata masih 80 gram gitu. Kadang kan Hmm, semuanya, kadang yang handle-nya misalnya handover dari si A ke si B itu nggak selesai atau oh, informasi sampai ujungnya kadang beda. Nah, itu sangat-sangat mungkin terjadi. Makanya memang kita itu sentralisasi untuk area Sukabumi dan Bogor. Bahkan nanti kita akan gabungin karena memang kalau di setiap tempat itu produksi itu memang luar biasa tuh standar kualitas itu perlu dijagain. Belum nanti risiko fraud dan lain-lain. Jadi banyak hal lah gitu Mas Zulkarnain. oke, siap-siap. Terima kasih. Ya. Ini Kak Desi, bagaimana cara pengaturan shift karyawan, Pak?
Nah, kan Sip karyawan ya. Kalau sip karyawan kan tergantung areanya ya. Kita kan ada area produksi, kemudian ada area toko. Kalau ada area toko sih biasanya kita ada sip pagi, ada sip sore, bahkan ada yang middle lah gitu untuk menjaga lah buffer kayak gitu. Terus kalau bicara produksi, saya baru 2 shift sekarang. Jadi baru shift pagi, misalnya pagi ada yang udah mulai masuk jam 5 sudah ada. Sampai dengan sore, kemudian dari sore lanjut sampai dengan malam sih. Gitu aja biasanya. Prinsipnya sih gini, kalau buat saya, eh, kalau kalau yang utama itu kan toko kita. Jadi orang produksi itu adalah support. Jadi jangan jangan dibalik. Jadi gimana caranya supaya si support ini bisa mendukung kebutuhan dari toko. Jangan sampai gini, toko buka pagi, kuenya masih kosong. Nah itu yang jangan. Jadi gimana caranya supaya terdeliver di pagi sampai di toko seperti itu. Jadi sih buka tokonya jam berapa, Pak? kenapa? Buka tokonya jam berapa? Jam 6 sampai jam 10. Kalau nggak salah sekarang sampai jam 9 sih kalau sekarang. Kalau normal dulu sampai jam 10. Tutupnya sore. Tutup jam 10 malam. 10 10. malam, oke, oke. Iya, iya, oke, siap. Wah, nggak kerasa nih, Pak, kita udah 1 jam ngobrol. Oh, ya, alhamdulillah nih. Alhamdulillah udah 1 jam, nggak kerasa kita udah ngobrol. Bener-bener, eh, saya dulu juga pernah nyobain bisnis kue, tapi nggak jalan. Karena dulu lagi hamil, masih Oh, semangat-semangat. Udah keteteran, capek, akhirnya gak dijalanin lagi. Jadi oh, ini benar-benar ngebuka pikiran saya lagi ya. Mungkin ada peluang kali ya kalau dicoba lagi. Ini benar-benar membuka nih buat teman-teman ya. Banyak banget insight baru yang saya dengar dari Pak Ridwan ini. Terima kasih banyak Pak Ridwan atas waktunya ya. terima kasih Mas. Eh, Teman-teman juga. Ya, teman-teman juga yang hadir, terima kasih. Dan semuanya pertanyaannya, terima kasih. Semoga sehat selalu, Pak Ya, Ridwan. Selamat siap. Sama-sama puasa. masalah teman. Makasih ya. Ya, selamat malam. Malam. Assalamualaikum. Salam.